Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, luar Sehat, biasa, Bu. Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Siap, Bu. Ya, Bu. Bagaimana? Masih semangat untuk belajar? Semangat. Semangat. Belum memulai kegiatan layanan pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Baiklah teman-teman, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Lengkap, Bu. Lengkap, hadir Hadir semua. semua. Ya, hadir semua ya. Sebelum masuk ke materi layanan, Ibu ingin mengajak kalian untuk membuat suatu kesepakatan waktu. Kegiatan pada hari ini kita lakukan selama 30 menit. Bagaimana? Apakah kalian sepakat? Sepakat. Sepakat ya? Sepakat, Bu. Sepakat. Ya. Ya. Baik, materi layanan kali ini kita membahas tentang meningkatkan motivasi belajar. Dengan tujuan peserta didik mampu merumuskan cara meningkatkan motivasi belajar sehingga dapat mencapai berbagai kemandirian yang dibutuhkan dalam hidupnya berdasarkan sistem nilai dan etika yang berlaku sehingga tingkah lakunya dapat diterima oleh masyarakat. Baik, selanjutnya persepsi kita hari ini yaitu ada yang bisa membacakan? Febri, bacakan persepsi. Persepsi, setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda, begitu juga untuk membangkitkan semangat dalam belajarnya. Banyak siswa memiliki motivasi belajar dengan menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi pribadinya sendiri. Namun ada pula sejumlah siswi yang baru akan termotivasi jika ada orang yang melakukan usaha-usaha khusus baginya. Bagaimana caranya membangkitkan semangat dalam belajar? Banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun eksternal. Itu, Bu. Ya, terima kasih Febri. Baik, berarti dalam memotivasi diri itu setiap orang berbeda-beda, itu sesuai dengan tingkat kemauannya, keinginannya untuk memotivasi diri, baik itu dari dalam diri dia maupun dari luar. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Dari sini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Masuk ke dalam materi yaitu pengertian motivasi. Apa sih motivasi itu? Nah, di sini kalian bisa memberikan pendapatnya, motivasi itu apa sih? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Febri? Motivasi itu menurut saya dorongan dari diri seseorang, Bu. Bagus sekali. Ada lagi yang lain, Amin? Motivasi kalau saya ya penyemangat. Penyemangat, bagus. Ada lagi yang lain? Bagaimana? Motivasi itu, Bu, Ya. sesuatu yang bisa membuat kita jadi lebih baik lagi. Bagus. Jadi motivasi itu adalah dorongan. Motivasi itu berasal dari kata motif yang artinya dorongan atau daya penggerak yang muncul pada individu. Motivasi itu terbagi menjadi dua. Ada yang tahu di sini? Motivasi terbagi menjadi dua? Belum, Bu. Belum tahu ya? Oh, baik. Motivasi itu terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik yang timbul yang muncul dari dalam diri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang muncul dari luar. Motivasi belajar itu adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun luar diri siswa yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan belajar tercapai. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, Bu. ya. Amin. Bu, kalau misalnya saya di sekolah terus saya itu kadang masuk kelasnya itu semangatnya karena ada si dia gitu, termasuk motivasi nggak itu, Bu? Ya, Amin, itu termasuk motivasi dari luar ya, motivasi ekstrinsik. Jadi dorongan Iya, Bu. itu ketika ada seseorang yang membuat kita termotivasi untuk belajar. Sampai di sini kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Baik, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video yang berjudul Motivasi Belajar dari Semut.
Baik, itu tadi tayangan videonya. Bagaimana hikmah apa yang kira-kira bisa kita ambil dari video tersebut? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Saya Bu, Ya, hikmahnya dari video itu, tadi di video itu ada backsoundnya, kebetulan backsoundnya itu musik favorit saya, lagu favorit saya. ya. Jadi saya ngantuk, saya tidak ngantuk, saya lebih termotivasi lagi untuk mengikuti layanan ini dengan baik. Kemudian dari semut itu tadi, hikmahnya itu tanpa harus dikomando dengan susah payah, hanya dengan itu kita udah harus bisa menyadari tugas kita masing-masing itu apa dan menjalankannya dengan baik. Seperti itu Bu. Ya, bagus sekali. Jadi, hikmahnya itu walau bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap memotivasi diri untuk menjadi yang lebih baik lagi agar apa yang diharapkan dapat kita capai. Baik, selanjutnya manfaat motivasi. Motivasi belajar akan memberikan arah pada kegiatan belajar. Maksudnya mengarahkan siswa pada pencapaian tujuan belajar, yaitu mengerti, memahami, dan terampil terhadap apa yang dipelajari. Nah, di sini ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Dari beberapa faktor ini, ada yang tahu faktor-faktor apa yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kita harus punya tujuan dari belajar itu, Bu. Jadi kalau misalnya kita harus bersaing dengan teman-teman yang lain, misalnya, oh saya di kelas ini pengen juara 1, jadi itu yang salah satu menjadi motivasi belajar, Bu. Jadi bersaing untuk menjadi yang nomor 1 itu, Bu. Ya, bagus sekali jawabannya. Baik, faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar itu pertama ada niat dan tujuan yang jelas. Betul kata Amin tadi, mempunyai tujuan terlebih dahulu. Iya, saya lah, Bu. Iya, Amin kan pinter. Yang kedua, merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya. Yang ketiga, memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar. Yang keempat, jangan lupa berdoa untuk keberhasilan. Yang kelima, memahami diri. Yang keenam, menerima pendapat. Nah, di sini biasanya orang itu tidak mau menerima pendapat orang lain. Nah, itu buang jauh-jauh sifat yang seperti itu ya. Yang ketujuh, memahami norma tentang belajar yang baik. Yang kedelapan, rencana masa depan. Merencanakan masa depan itu kita harus rencanakan. Kita ingin menjadi apa itu. Nah, cara meningkatkan motivasi belajar itu yang pertama sekali itu membuat agenda belajar. Yang kedua, menentukan gaya belajar. Yang ketiga, jangan lupa istirahat. Karena kalau kita selalu belajar, otomatis kita tidak akan terfokus pada suatu pelajaran. Yang keempat, hindari gangguan belajar seperti kebisingan, tempat-tempat ramai. Yang kelima, cari suasana yang tepat. Nah, cari suasana yang menurut kalian nyaman begitu. Yang keenam, belajar bersama teman. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik. Ada 5 soal yang harus kalian jawab. Namun ini Ibu kirim melalui Google Form ya. Selain LKPD ini, Ibu juga mengirimkan evaluasi pembelajaran kita hari ini. Nah, formatnya seperti ini. Dan ini juga sudah Ibu kirim di Google Form ya. Ibu tunggu 1 jam setelah kegiatan layanan kita selesai. Baik. Dari pembahasan kita mengenai cara meningkatkan motivasi belajar ini, ada yang bisa menyimpulkan hasil pembahasan kita pada hari ini? Jadi kesimpulannya kita harus mempunyai motivasi untuk kedepannya lebih baik. Motivasi dari diri sendiri atau dari orang lain. Itu. Ya, bagus sekali kesimpulannya. Jadi dalam belajar itu kita membutuhkan motivasi atau dorongan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Cara meningkatkan motivasi belajar salah satunya itu membuat agenda belajar. Dengan adanya agenda belajar, kita dapat mengatur waktu, pola serta gaya belajar kita. Motivasi muncul di dalam diri dan motivasi juga bisa muncul dari luar diri. Marilah mulai sekarang tanamkan dalam diri kalian semua untuk meningkatkan motivasi belajar demi masa depan kalian dan demi cita-cita kalian semua. Yakinlah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jangan putus asa, terus semangat menjalani kehidupan sehari-hari. Baiklah, materi yang akan datang kita membahas mengenai peduli terhadap sesama, sikap peduli terhadap sesama. Sampai di sini pembahasan kita hari ini. Sebelum menutup kegiatan layanan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.